Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Bae, dan kita belajar tetap semangat. Jangan terpengaruh dengan berbagai keadaan. Mari kita mencerdaskan diri kita masing-masing. Dan jangan lupa, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menerima pelajaran pada hari ini dengan baik. Nah, pelajaran kita masih berada pada transformasi, rotasi, perputaran, dan dilatasi adalah perkalian. Anak-anak sekalian, kita berada pada pertemuan kedua dalam pokok bahasan ini. Dan yang kita pelajari adalah rotasi dan dilatasi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai translasi dan refleksi. Nah, hari ini kita lanjutkan yang dua lagi. Anak-anak jangan lupa berikan komen, berikan like, dan berikan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Rotasi adalah perputaran suatu benda. Jadi benda ini bisa berputar terhadap sebuah titik dan bisa juga berputar terhadap sebuah titik pangkal. Nah, kita mulai dari arah dulu. Perputaran benda itu positif kalau berlawanan arah jarum jam. Tapi perputaran itu bernilai negatif jika searah jarum jam. Nah, kita lihat pertunjukan ini. Ini ada sebuah titik. Kita putar titik ini ke sana. Nah, ini misalnya 60 derajat. Maka titik ini berputar ke sana, 60 derajat. Nah, kita lihat perputaran negatif, arahnya searah dengan arah jarum jam. Maka perputaran yang seperti ini disebut perputaran negatif, arahnya negatif. Nah, selanjutnya kita lihat, ini misalnya sebuah titik ini kita putar dengan putar arah positif. Misalnya diputar yang ini 90 derajat. Kemudian dilanjutkan yang ini 180 derajat. Kalau dia berputar sekali lagi, berarti 270 derajat. Kalau dia diputar penuh seperti itu, maka dia menjadi perputaran 360 derajat. Positif dia. Nah, kalau negatif kita lihat di sini. Ini perputaran arah negatif. Titik merah ini tetap kita lihat. Kalau untuk ke min 90, ini artinya min 90. Kalau min 180 dia ke sana, minus 180. Kalau 270 tinggal nambah satu langkah lagi. Ya. Nah, ini adalah perputaran arah ya. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam itu positif. Arah jarum jam itu arah positif. Kalau dia searah dengan jarum jam, maka dia nilainya negatif. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, nah itu tadi angkanya min 90, min 180, min 270 ya, negatif. Nah, selanjutnya kita lihat perputaran pada sumbu koordinat. Jadi ada relasi terhadap rotasi terhadap titik pangkal. Misalnya di sini ada segitiga ABC, A 2,1, B 4,1, dan C itu adalah 4,5. Kita gambarkan dulu seperti ini. Nah, kemudian tentukan bayangan setelah dirotasi 90. Kita lihat titik A dulu. Nah, di situ. Kalau 90 kemana? Nah, ini harus 90. Nah, yang ini yang harus 90 itu. Ya. Nah, jadi 2,1 nanti menjadi min 1,2 di sini. Kemudian bagaimana titik B? Kita buat garisnya dulu.
dari titik pangkal karena dia diputar terhadap titik pangkal. Nah, B-nya di sana. Jadi yang tadinya 1,4 4,1 di sini akan menjadi min 1,4. Bagaimana juga dengan C? Nah, C di situ dan kita buatkan lagi bahwa garis ini harus tegak lurus 90 derajat. Karena kita memutar 90 derajat. Maka gambarnya ini. Nah, kalau 180 kita lihat buat dari garis A nanti. Nah, A ini udah 180 lurus dia ke sini. Kalau B sini nanti lurus juga ke sini. B ya. Nah, kalau C dibuat garis lurus tembus ke sini ya. Nah, sehingga inilah 180 ya. Dia diputar terhadap titik pangkal ini. Jadi ini berputar ke sini 90, berputar ke sini 180. Diputar terhadap titik pangkal. Nah, sekarang kita lihat perputaran terhadap 270. Titik pangkal dengan 270. Nah, maka gambarnya di situ. Nah, anak-anak sekalian, di sini bisa kita ambil saja, kita lihat. Yang ini tadi 90A 2,1 menjadi min 1,2. B 4,1 menjadi min 1,4 ya. Kemudian C 4,5 menjadi min 5,4. Kelihatannya ini dibalik dan B-nya harus negatif ya. Kemudian yang ini tadi 2,1 menjadi di sini min 1 min 2, min 1. Berarti tinggal A, B, min B, min A. Kalau yang di sini ya sama dengan pencerminan dari sini ke sini ya. Dari 90 ke dari 90 ke 270 ini ya mirip nanti dengan pencerminan ya. Maka dari sini bisa kita analisa, kita lihat ya. Kita cari kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ini yang kita amati kalau A, B diputar 90 derajat terhadap titik pangkal menjadi min A, B. Seperti ini tadi. 2,1 menjadi min 1,2. Jadi kalau dia A, B berarti menjadi min B, A. Kemudian yang 180 yang ke sini ya. A, B ternyata menjadi min B, min A, min B. 2,1 menjadi min 1, 2,1 menjadi min 2, min 1. 4,1 ini di sini menjadi 4, min 1. Jadi kalau di sini A, B berarti di sini min A, min B. Nah, selanjutnya kalau ke 270, 2,1 menjadi 1, min 2. Jadi yang satunya tetap positif A-nya, tapi yang tetap yang A-nya jadi B, yang B jadi A, tapi yang A-nya negatif. Yang A menjadi negatif kan? Ini 2,1 menjadi 1, min 2. A, B berarti menjadi B, min A ya. Seperti ini 4,1. Nah, A, B, B-nya tetap tapi 4-nya jadi negatif. Maka dia dikatakan B, min A. Nah, bisa dipahami? Ini rotasi terhadap titik pangkal. Nah, selanjutnya kita lihat perkalian atau disebut dengan dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah untuk memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tapi bentuk bangun tidak berubah. Ya. Dilatasi ini ditentukan oleh titik pusat dilatasi dan faktor skala atau faktor dilatasi. Maksudnya nanti faktor itu dikalikan berapa gitu. Notasi dilatasi dengan titik pusat 0,0 dengan faktor skala K biasanya ditulis dengan
O 0, K. Nah, di sini kita lihat contoh pertama. Ada segitiga ABC yang seperti ini. Ya, segitiga ABC. Kemudian didilatasi artinya dikalikan terhadap titik P ini 2 kali. Ya. Dikalikan 2 kali terhadap titik P. Maka bayangannya gimana? Nah, bayangannya kalau dari P ke A ini. Kita lihat. Nah, ini sekali ya. Nah, untuk 2 kali kita tinggal tambahkan 1 garis lagi ke sini. Ya. Ini nanti A aksen. Kemudian dari P, pusatnya P ke B ini. Nah, kemudian kita buat garis yang sama panjang karena dia 2 kali. Jadi kalau ini ukurannya 1 kali, ini 1 kali, berarti ini 2 kali. Selanjutnya bagaimana dengan dari P ke C? P ke C. Nah, ini 1 kali, tambah lagi 1 kali. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia 2 kali. Nah, gambarnya ini. A. Ya, gambarnya seperti itu. Ini sudah jadi A aksen, B aksen, dan C aksen ini adalah ABC yang dikalikan 2 kali terhadap titik P. Ya, anak-anak bisa dimengerti? P ini bisa berada di mana saja ya. Bisa juga P-nya di sini, bisa P-nya di bawah sini ya. Tapi kalau dia dikalikan 2 kali, maka tetap besarnya ini akan sama. Walaupun kamu letakkan di mana. Walaupun P kamu letakkan di sini, kemudian ini yang ini kamu buat 2 kali, maka besar kan ini nanti tetap sama dengan yang ini. Karena dia adalah perkalian ini dikalikan 2 kali. Nah, di sini ada sebuah persegi panjang, contoh kedua. Diperbesar atau dikalikan 1,5 kali terhadap titik B. Tentukan bayangannya. Nah, misalnya ini persegi panjangnya ini. Titik B itu ini. Nah, ini dikalikan 2 kali terhadap titik B, diperbesar 2 kali. Artinya dari B ke A ini, ya, nanti kita tambah setengah dari AB di sini. Jadi ada garis nanti ini. Panjangnya ke sini setengah dari AB. Karena ini dari A ke B ini 1. Kemudian dari sini ke sini. Ini setengah. Maka dia 1,5. Nanti kita buat B dari B. Karena B ini adalah pusat ya. B dari pusat. B ke C. 1 kali. Kemudian dari C ke C aksen ini setengah kali. Artinya nanti setengah BC yang di atas ini. Nah, ini dibuat separuh dari ini. Kemudian dari B ke D. Nah, nanti dari D ke D aksen. Setengah juga. Maka gambarnya ini. Nah, maka A, B, A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen ini besarnya, ini adalah panjang garisnya ini. Panjang garisnya bukan besarnya ya. Panjang garisnya itu 1,5 kali dari A, B, C. Nah, kita lihat contoh 3. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Tentukan bayangannya setelah didilatasi 3 kali terhadap titik O yang berada dalam segitiga. Nah, ini kita gambar ininya dulu. Segitiganya ABC. Kemudian misalnya ada titik, itu namanya titik O. Nah, kemudian katanya karena 3 kali, berarti ini OA 1 kali ya. 2 kali. 3 kali. Kemudian OB 1 kali, 2 kali, 3 kali. OC 1 kali, 2 kali, 3 kali. Maka inilah ini titik A aksen, ini B aksen, ini C aksen. Gambarnya seperti itu. Jadi A aksen, B aksen, C aksen, ukuran panjang sisinya itu 3 kali.
Jadi bukan besar bendanya yang 3 kali ya, tapi panjang ukuran sisinya ya. Kalau besarnya beda nanti. Kita lihat pada contoh yang berikut nanti. Nah, contoh yang keempat, sebuah segitiga ABC dengan titik A 3,2, B 7,2, dan C 5,7. Tentukan A bayangan ABC setelah didilatasi 2 kali terhadap titik pangkal. Kemudian B tentukan luas ABC, C tentukan luas A aksen, B aksen dan C aksen, dan D tentukan perbandingan luas segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen. Nah, disinilah anak-anak nanti kita akan melihat besarnya suatu bangun itu setelah dia dikalikan, ya, itu dikalikan 2, dia tidak berarti 2 kali. Yang 2 kali hanya panjang sisinya. Ya. Di sini kita lihat nanti perjalanannya. Jadi terhadap titik pangkal ya, kita buat dari A itu untuk bisa 2 kali, berarti ke situ saja A itu 2 kali. B itu sekali, 2 kali. C ya, sekali, 2 kali. Maka inilah bayangan titiknya ya. Bayangan titiknya seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah kita buat bayangannya, tentukan luas ABC. Luas ABC ini tadi coba alasnya 1, 2, 3, 4. Alasnya 4. Tingginya 1, 2, 3, 4. Nah, kebetulan sama ya. Luas ABC ini ABC setengah kali alas kali tinggi. Berarti dia ada 8 satuan. Sementara yang besar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia 2 kali. Kalau ini 4, ini 8. Berarti tingginya juga 8. Nah, berarti 8 kali 8 dikali setengah. Berarti 32. Maka perbandingan luas ABC dan A aksen, B aksen itu ternyata adalah 8 berbanding 32 atau 1 berbanding 4. Nah, jadi besarnya bukannya 2 kali, tapi 4 kali kalau luasnya. Yang 2 kali itu cuman sisinya. Jadi kalau dikalikan 2 itu, yang panjang 2 kali hanya sisinya. Kalau luasnya, besarnya dia sudah 4 kali. Maka kesimpulannya anak sekalian, jika titik A dikalikan 2 kali terhadap titik pangkal, maka bayangan titiknya itu cuman ya A kali K, B kali K. Contohnya sini 2,1 menjadi 4,2 kalau dikalikan. 4,5 kalikan 2 menjadi 8,10. 6,1 menjadi 12,6. Ini untuk titik-titiknya. Dan perbandingan luasnya 1 berbanding perkaliannya tadi. Perkaliannya adalah 2K itu. Kuadratkan. Berarti dia di sini tadi karena ini K-nya 2, berarti luasnya itu 1 berbanding 2 pangkat 2. Nah, untuk lebih ini kita lihat di tabel ini saja ya. Jadi misalnya ini ada persegi panjang kali lebar luas awalnya pastilah. Kemudian dikalikan 2 bangun ini. Maka pastilah 2P dikali 2L. Maka dia 4L. Kalau di sini 4PL ya. 4PL ya. Di sini PL. Berarti 1PL berbanding 4PL. Maka dikatakan 1 berbanding 4 ya. Atau 1 berbanding, karena dia dikalikan 2 kuadrat. Ini masih persegi panjang kali lebar ya. Dikali di sini skalanya 3. Berarti tinggal 3 kali panjang dikali 3 kali lebar. Berarti 9 panjang kali lebar. Ini 1, tadi ini 9. Maka 1 berbanding 9. 9 ini bisa didapatkan dari 3 kuadrat ya. Ini.
Selanjutnya nih ada segitiga. Segitiga ini setengah A kali T ya. Setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2. Kalau kita perbesar 2 kali, ya berarti setengah kali 2 kali alas dikali 2 kali 2 kali tinggi. Ini setengah alas, ini 4 kali setengah alas. Maka 1 berbanding 4 atau 1 berbanding 2 pangkat 2. Kita lihat lagi yang ini setengah alas kali tinggi. Skalanya 4 kali. Berarti yang di sini 4 kali 16 kali 4 kali A dikali 4 kali T ya. Berarti 16 kali. Yang ini cuman setengah AT, kalau yang ini setengah kali 16. Maka dikatakan 1 berbanding 4 atau 1 berbanding 4 kuadrat. Nah, ini 1 berbanding 16, 1 berbanding 4 kuadrat. Maka bisa kita simpulkan rumus ini, perbandingan luas benda awal dengan benda yang dikalikan K adalah 1 berbanding K kuadrat ya. Jadi besarnya dia menjadi kuadrat ya. Panjangnya dia sesuai skala. Tapi luasnya dia akan skala kuadrat. Pemakaian sifat dilatasi pada soal. Contoh, sebuah persegi panjang luasnya 20 satuan luas. Tentukan luasnya setelah diperbesar 2 kali. Maka jawabnya luas awal 20 satuan luas. Setelah diperbesar luasnya menjadi K kuadrat. Artinya skala kuadrat dikali luas awal. Sama dengan 20 dikali 2 kuadrat. Sama dengan 80 satuan luas. Kemudian nomor 2, sebuah segitiga luasnya 16 satuan. Tentukan luasnya setelah diperbesar 1,5 kali. Maka jawabannya adalah luas awal 16 satuan. Setelah diperbesar luasnya menjadi K kuadrat dikali luas awal. Sama dengan 16 dikali 3/2 kuadrat. 3/2 kuadrat itu adalah 9/4 ya. 16 dibagi 4 itu adalah 4. 4 dikali 9 adalah 36 satuan luas. Nah, jadi beginilah cara menggunakan sifat-sifat dilatasi ya pada soal-soal yang berhubungan dengan luas. Jadi setelah dia diperluas, maka luasnya itu akan skala kuadrat dikali luas alas. Nah, anak-anak, itu saja ya pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita uji kemampuanmu ya. Karena kalau tidak diuji, kamu tidak akan tahu sejauh mana Anda memahami pelajaran ini. Jadi soal ini ya, ada ini untuk soal 1 sampai dengan 3, segitiga ABC 2,1, 4,1 dan 4,5. Tentukan bayangannya setelah dirotasi min 90. Kalau contoh tadi 90. Ini min 90, min 180, min 270. Yang kedua, tentukan bayangannya setelah didilatasi 2 kali terhadap titik pangkal. Jadi segitiganya itu ya, tapi dilatasikan 2 kali terhadap titik pangkal. Kemudian tentukan perbandingan luas segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen setelah didilatasi 2 kali tadi. Nah, ini nomor 3 lagi, nomor 4 ini maksudnya ya. Jika ABCD adalah persegi panjang yang luasnya 24 satuan, tentukan luasnya setelah dilatasi 3/2 kali. Ini untuk soal nomor 4 ya, bukan nomor 3. Ini kita benahi lagi nih, nomornya 4. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Silakan Anda mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau kurang mengerti,
Coba diulang-ulang lagi videonya ya, sampai Anda mengerti. Ini adalah untuk mencoba sejauh mana kepahaman Anda. Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi kamu sekalian. Jangan lupa like, kemudian komen dan berikan subscribe-nya, dan juga bagikanlah kepada teman-temanmu yang lain supaya mereka bisa ikut belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.